Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Prameswari. Saya dari Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Workplace Transformation in the Digital Age, Challenge and Success Factor. Ini merupakan salah satu penelitian dari Dr. Michael Graham dan Luke Sobris. Baik, langsung saja. Dalam presentasi saya ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada key findings. Yang kedua, the world of work in transition. Yang ketiga, the workplace ecosystem. Dan yang keempat, a guide to successful workplace transformation. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, temuan key findings. Jadi dalam temuan ini terdapat inti-inti bagian dari jurnal ini. Jadi pada temuan ini apa sih dampaknya dengan transformasi tempat kerja itu? Jadi mengubah apa saja, berdampak pada apa saja. Nah, ini key findings dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengubah sifat pekerjaan. Mayoritas karyawan Swiss sekarang menggunakan teknologi dan perangkat digital, melakukan pekerjaan yang intensif, pengetahuan dan non-rutin, dan mengandalkan interaksi sosial dan kreativitas. Proporsi ini cenderung meningkat lebih lanjut di tahun mendatang. Kemudian yang kedua itu berdampak pada tempat kerja. Ketika dunia kerja berubah, tempat kerja juga perlu berubah. Tempat kerja semakin perlu disesuaikan dengan adanya fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas. Sebuah survei representatif dari 1.000 karyawan di kantor Swiss menunjukkan bahwa hal ini tidak berlaku secara universal dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai hal ini. Ketiga, tingkat fleksibilitas yang rendah atas lokasi kerja, tetapi tingkat fleksibilitas yang tinggi atas jam kerja. 39% pekerja kantor mensurvei pekerjaan di luar kantor majikan mereka selama 1 hari atau lebih dalam seminggu. 77% masih memiliki meja sendiri di dalam kantor. Namun, ada fleksibilitas yang lebih besar sehubungan dengan jam kerja, yaitu 72% pekerja kantor memiliki kebebasan relatif untuk memutuskan kapan mereka bekerja di kantor. Kemudian, temuan selanjutnya itu penyediaan perangkat digital dan alat kolaborasi yang tidak memadai. Nah, mungkin karena ini dilakukannya itu dengan menggunakan teknologi digital, mungkin tidak semua orang itu mempunyai semuanya itu. Jadi mayoritas pekerja kantor yang disurvei memiliki akses seluler ke sistem dan proses, tetapi 42% mengatakan bahwa majikan mereka tidak menyediakan perangkat digital yang memungkinkan mereka bekerja dari jarak jauh. Nah, 29% tidak dapat menggunakan teknologi obrolan dan konferensi video atau sistem manajemen dokumen sebagai alat kolaborasi. Jadi tidak semua orang itu bisa mengoperasikan sistem berjalannya teknologi digital itu. Jadi dan semua orang belum berarti punya maksudnya, dan tidak semua orang tuh bisa mengoperasikannya. Dan yang terakhir itu kurangnya pedoman dan dukungan terbatas dari manajer. Hanya 39% pekerja kantor yang disurvei melaporkan bahwa perusahaan mereka memiliki pedoman tentang kerja fleksibel. Sementara 56% manajer lini mendukung jam kerja yang fleksibel, hanya 30% mendukung lokasi kerja yang fleksibel. Nah, jadi temuannya itu seperti itu. Baik, selanjutnya, nah, apa yang membuat transformasi tempat kerja itu sukses? Nah, ada 2 poin utama. Yang pertama, integrasi strategis ekosistem tempat kerja, yaitu merupakan transformasi yang sukses ke tempat kerja modern yang mencerminkan tren saat ini, dan dunia kerja berarti merancang strategi yang menyeluruh dan koheren. Inti dari strategi ini haruslah integrasi berbagai dimensi ekosistem tempat kerja. Ini tidak hanya mencakup tempat kerja fisik, tetapi juga bakat dan teknologi. Yang kedua, ini adalah target dari penelitian ini, yaitu fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas.
Tujuan secara menyeluruh transformasi tempat kerja harus fokus pada pencapaian dan peningkatan fleksibilitas, kolaborasi, konektivitas. Hal ini memungkinkan kinerja karyawan, kepuasan karyawan, penggunaan ruang fisik, dan branding perusahaan untuk dioptimalkan. Baik, selanjutnya. Poin kedua, the world of work in transition. Jadi transisi dunia kerja. Transformasi dunia kerja terbaru sebagai respon terhadap digitalisasi juga telah membawa perubahan nyata. Selama beberapa dekade terakhir, penggunaan teknologi digital telah meningkat tajam dan telah terlihat pergeseran dalam pekerjaan, peran, dan keterampilan yang melibatkan penggunaan teknologi ini. Swiss terkecuali dalam tren ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi, dalam transisi dunia kerja itu melibatkan 3 hal penting, yaitu teknologi, peran, dan kompetensi atau keterampilan. Jadi bisa dilihat pada ilustrasi dalam PPT saya ini, yaitu pada teknologi itu yaitu meliputi perangkat dan jaringan digital. Nah, perangkat dan jaringan digital sangat penting dalam cara karyawan itu bekerja. Penggunaan PC dan laptop di tempat kerja telah meningkat secara substansial selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2000, 38% dari semua karyawan Swiss menggunakan PC atau laptop di tempat kerja. Sedangkan pada 2015, ini meningkat menjadi 58%. Penggunaan internet tumbuh lebih cepat dalam periode yang sama, lebih dari 2 kali lipat, dari 25% dari semua karyawan menjadi 52%. Kemudian yang kedua, peran. Peran tidak struktur dan intensif pengetahuan. Meningkatnya penggunaan teknologi digital dan transisi ke ekonomi layanan juga telah meningkatkan jumlah pekerja pengetahuan dalam perekonomian karyawan yang pekerjaannya terutama bersifat kognitif. Antara 2000 dan 2016, proporsi semua karyawan Swiss yang diperhitungkan oleh pekerja berpengetahuan meningkat dari 44% menjadi 53%. Ada juga peningkatan yang mencolok selama periode ini dalam proporsi karyawan dari 38% menjadi 50%. Selanjutnya, keterampilan. Keterampilan itu dapat dilihat dari interaktif dan kreativitas. Penggunaan teknologi digital yang lebih luas dan peningkatan tugas yang intensif pengetahuan juga telah membawa 2 perubahan besar dalam persyaratan keterampilan karyawan. Pertama, tingkat pendidikan dan pelatihan telah meningkat tajam. Proporsi karyawan dengan kualifikasi tingkat pasca sarjana dari universitas atau perguruan tinggi pada tingkat yang sebanding meningkat dari 24% menjadi 40% antara tahun 2000 hingga 2017. Kedua, keterampilan sosial, komunikasi, dan kreatif diperoleh secara substansial penting. Proporsi karyawan yang membutuhkan keterampilan sosial yang baik untuk pekerjaan mereka naik dari 38% menjadi 46% antara tahun 1990 hingga 2013. Sementara itu, proporsi yang membutuhkan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks dari jenis yang diperlukan untuk berpikir kreatif meningkat dari 58% menjadi 67%. Oke, selanjutnya. Nah, jadi pada transisi dunia kerja itu tadi, secara keseluruhan, saat ini semakin banyak karyawan yang bergantung pada perangkat dan teknologi digital, melakukan pekerjaan, pengetahuan, dan tugas non-rutin, dan mengandalkan interaksi sosial, kolaborasi, dan kreativitas untuk melakukan pekerjaan mereka. Tren ini cenderung menjadi lebih ditandai selama beberapa tahun ke depan sebagai respon terhadap pertumbuhan eksponensial dalam teknologi digital. Oke, yang ketiga, poin ketiga itu ekosistem tempat kerja. Ketika dunia kerja berubah, tempat kerja perlu melakukannya juga. Perubahan dalam teknologi peran dan kompetensi yang dijelaskan dalam 2 bagian yang memiliki implikasi penting bagi tempat kerja modern. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa target dari penelitian ini adalah fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas. Nah, jadi dalam ekosistem tempat kerja ini, yang pertama,
Sebagai akibat dari semakin pentingnya teknologi digital dan pekerjaan yang intensif pengetahuan, sekarang semakin banyak karyawan dapat bekerja secara independen dan dari lokasi tertentu. Jadi lokasinya itu lebih fleksibel. Nah, karena mereka atau karyawan itu bebas untuk menentukan. Yang kedua, interaksi sosial dan kolaborasi sekarang merupakan aspek kunci dari pekerjaan. Hampir setengah dari semua karyawan. Nah, sebuah studi telah menunjukkan bahwa ini melibatkan kompetensi dan peran di mana manusia dengan jelas mengungguli mesin dan perangkat lunak. Hal ini sudah tidak diragukan lagi. Memang sekarang ini peran manusia itu sudah digantikan oleh adanya teknologi atau mesin yang lebih canggih. Oke, langsung saja selanjutnya. Ini ada 4 dimensi tempat kerja. Yang pertama, dimensi ruang yang berhubungan dengan desain gedung dan ruang kantor. Yang kedua, dimensi tempat yang berfokus pada distribusi karyawan di berbagai lokasi. Yang ketiga, dimensi teknologi yang memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dan berkolaborasi satu sama lain. Dan yang keempat, budaya dan struktur organisasi. Nah, dari 4 dimensi ini, apakah diyakini bisa mensupport adanya fleksibilitas dan collaborative working? Nah, jadi 4 dimensi ini sangat penting dalam sebagai pengukuran collaborative working dan flexibility. Oke, selanjutnya ini panduan sebagai transformasi tempat kerja yang sukses itu seperti apa? Ini saya ambil dari beberapa teori para ahli. Yang pertama, Christian Market, Head of Global Workplace Solution dari Nestle. Beliau menyatakan bahwa ada 2 faktor penting untuk transformasi tempat kerja yang sukses. Pertama, manajemen perubahan memainkan peran penting karena orang cenderung melupakan aturan. Dan yang kedua, emosi perlu menjadi bagian dari transformasi. Tempat kerja yang menghasilkan emosi positif berarti orang bekerja lebih baik. Kedua, menurut Stephen Durig, Managing Director Post Immobilien MNSEG, Swiss Post, menyatakan bahwa transisi ke dunia kerja yang fleksibel dan modern di kantor pusat Swiss Post dengan ruang terbuka, laboratorium, area tenang, dan ruang pertemuan telah meningkatkan kepuasan karyawan dan kerjasama lintas departemen. Dan yang terakhir, menurut Helena Festerly, Head of Global Digital Workplace, memberikan gagasan di balik tempat kerja modern bukanlah untuk mengirim orang ke rumah untuk bekerja. Meskipun kami bertujuan untuk memberi orang lebih banyak fleksibilitas untuk bekerja dari jarak jauh melalui tempat kerja digital, berkumpul bersama untuk diskusi dan kolaborasi di dalam tempat kerja fisik harus menjadi prioritas. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada intinya itu kepuasan karyawan itu sangat penting karena dalam mereka melakukan kerja itu memperoleh segala sesuatunya itu perlu adanya kenyamanan. Jadi seperti itu tadi ya, desainnya kantornya seperti apa, itu sangat menunjang sekali untuk kinerjanya. Dan juga tidak semata-mata hanya bergantung pada teknologi digital. Jadi orang itu perlu adanya aktualisasi dalam perusahaan, khususnya seorang karyawan. Jadi mereka perlu berkumpul bersama secara langsung untuk berkolaborasi karena nanti akan lebih cenderung mengeluarkan emosionalnya, jiwa emosional itu seperti apa. Jadi kalau disimpulkan seperti itu, tidak hanya secara media online itu dapat disimpulkan, dapat dilihat secara langsung, sangat berbeda karena tempat kerja fisik ataupun non fisik itu perlu diimbangi. Jadi nah ini juga ada strategi-strateginya ya, seperti mengubah culture, mindset, dan masih banyak lagi dengan dimensi talent, teknologi, space, dan place. Nah, itu bisa dilihat. Intinya itu akan bertujuan pada targetnya itu tadi, flexibility, collaboration, and connectivity. Nah, jadi itu ya.
dalam penelitian ini itu akan bertajuk pada 3 hal penting itu. Oke, baik, ini adalah slide terakhir, yaitu tempat kerja modern itu merupakan tempat kerja yang mampu meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan, serta mengoptimalkan penggunaan ruang. Jadi pada intinya itu kami bahas tentang poin tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.